Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari. Saya dari program studi komunikasi kelas 203. Saya dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memberikan sebuah presentasi demi memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Hasanah Hasbiaini, dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Baik, langsung saja mari kita saksikan video presentasi saya dalam mata kuliah Estetika Humanisme yang berjudul Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Halo, saya adalah moderatornya. Baik, langsung saja kepada pembahasan materinya. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Atau biasa yang disebut dengan emotional intelligence. Nah, di sini saya akan menjelaskan emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain atau emosi dalam dirinya sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Seseorang dengan memiliki emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, juga bisa peka terhadap perasaan seseorang. Apa sih kecerdasan emosional itu? Di sini dapat dijelaskan bahwa kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya, seperti menjaga dan memilih cara dalam mengungkapkan lewat kesadaran dirinya, seperti rasa empati, motivasi, dan beberapa keterampilan sosial, meski kecerdasan tersebut tidak dikenal dengan kecerdasan seperti kecerdasan intelektual gitu. Namun kecerdasan emosi juga dapat memberikan perasaan empati juga. Karena banyak sekali jenis-jenis kecerdasan itu. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bahkan ada juga yang namanya kecerdasan spiritual. Itu ada. Biasanya dalam kualifikasi pendidikan formal, orang itu kadang kan memiliki kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Nah, itu juga bisa cenderung kurang unggul. Karena apa? Karena kecerdasan emosional itu juga sangat diperlukan untuk mengendalikan diri kita dalam mengontrol emosi kita. Dalam pekerjaan itu sangat penting sekali ya mengontrol emosi. Seperti contohnya ketika di dalam lingkup ruang pekerjaan ada seseorang yang unggul dalam intelektualnya, akan tetapi tidak bisa orang tersebut mengatur emosi, maka bisa jadi dia itu tidak lama bekerja di tempat itu. Ya, bisa saja akan tersingkirkan karena banyak orang yang tidak menyukainya karena tidak bisa mengontrol emosinya. Ada sejarahnya. Pada tahun 1990, psikologi Salovey dari Universitas Harvard dan Mayer melontarkan untuk pertama kalinya tentang istilah kecerdasan emosional. Hal ini mereka gunakan untuk menjelaskan hubungan yang kausalitas antara empati atau mengungkapkan dan memahami perasaan marah, mengendalikan amarah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, bagaimana untuk caranya berdiskusi yang baik begitu, sampai dengan memecahkan masalah, dan akan muncul keramahan sampai adanya sikap hormat. Hal ini berguna untuk memindai hal apa aja yang akan dilakukan, karena kan sudah tahu situasi dan suasana yang sudah terjadi. Kalau menurut pengertian yang ada di KBBI, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan
kepedulian dan hati, baik antara sesama manusia atau dengan makhluk sosial, juga alam sekitar lainnya. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan. Sedangkan ada juga yang berkata bahwa kecerdasan emosional juga bisa juga dari bawaan lahir. Akan tetapi, tidak usah khawatir karena kecerdasan emosional itu bisa dipelajari dengan baik, dengan pelan-pelan. Kita harus cepet-cepet bisa punya kecerdasan emosional yang baik, enggak. Saya yakin semua orang juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Harus kita pelajari pelan-pelan bagaimana caranya kita mengendalikan emosinya, menahan amarah saat kita berinteraksi dengan orang lain. Itu kita bisa usahakan, kita bisa belajar dari hal yang paling kecil dulu. Bagaimana caranya kita mengalah ke orang, bagaimana kita harus sabar menghadapi masalah, dan masih banyak cara lainnya. Jadi tidak usah khawatir juga dalam memiliki kecerdasan emosional. Pada dasarnya, kemampuan emosional bukanlah lawan dari intelektual. Nah, kedua hal tersebut ini harusnya bisa dikembangkan secara seimbang. Kalau kecerdasan emosional itu sendiri biasanya sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Karena saat berkehidupan sosial, kita itu kan bertemu dengan orang lain, bertemu dengan manusia lain. Dan di dalam hal ini juga kebutuhan mengatur emosi itu sangat penting sekali. Bayangkan saja, jika seseorang itu tidak memiliki kecerdasan emosional pada dirinya, itu susah sekali untuk mengontrol emosinya. Maka semuanya itu acara atau apapun yang dia kontrol akan bisa jadi berantakan atau akan terjadi selisih paham dalam proyek tersebut atau acara tersebut. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kecerdasan. Seperti contoh misalnya penjual kipas dengan penjual sayur. Mereka berdua kan sama-sama berdagang nih. Keduanya mencari untung, mencari pembeli. Nah, kalau misalkan dari kedua pedagang tersebut salah satu tidak dapat mengontrol emosinya atau tidak dapat menggunakan kecerdasan emosinya, itu bisa saja berantem. Karena apa? Nanti ketika ada salah satu pembeli yang mendatangi salah satu penjual itu, penjual yang satunya lagi itu akan kayak seperti iri begitu kan. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya, bisa jadi nanti dia menyalahgunakan atau mengekspresikan wajahnya dengan tidak baik ke pedagang tersebut. Itu bisa jadi masalah yang sangat berat itu antara sama pedagang aja. Itu kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, itu sangat mempengaruhi lingkungan kita berdagang. Nanti kan ujung-ujungnya kita berdagang tidak tenang, adanya konflik dengan pedagang lain. Itu kan sangat diinginkan sekali ya. Jadi emotional intelligence itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sosial, di mana kita harus dan bisa memposisikan diri. Kapan kita harus berempati kepada orang, kapan kita harus marah ke orang, kapan kita harus menegur, dan bagaimana cara kita menghormati seseorang. Itu adalah termasuk dalam kategori yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Sangat penting sekali ilmu ini, materi ini, baik dalam pengelolaan emosi, maka akan semakin baik pula kita akan diterima dan direspon oleh lingkungan masyarakat. Kecerdasan emosional menurut Goleman ini berikut strukturnya. Diri sendiri, yaitu meliputi kesadaran diri, cara mengontrol diri,
Kemudian yang orang lainnya meliputi kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Jadi kecerdasan emosionalnya itu berada di tengah-tengah. Jadi antara kita, diri sendiri, dan orang lain itu harus bisa berinteraksi dengan baik, yaitu dengan mengelola kecerdasan emosional kita. Dan berikutnya ada dua motivasi yang dapat mengatur ekspektasi kita, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kedua hal ini menyadari adanya hal di luar kontrol, fokus pada apa yang kita kontrol, menaruh ekspektasi pada hal yang di luar kontrol, atau mengembangkan asumsi yang berupa tidak sesuai fakta atau dan sesuai fakta. Kemudian ada emosi negatif dan emosi positif. Itu juga digabungkan semua dalam hubungan kecerdasan emosi. Nah, kemudian bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan emosinya itu? Nah, untuk mengurangi emosi negatif itu, cobalah agar tidak mudah berprasangka buruk terhadap tindakan orang. Mungkin saja ada baiknya orang dibalik, maksudnya tindakan dibalik tindakan orang tersebut itu ada baiknya juga. Terkadang kan seperti itu. Untuk berlatih tetap tenang dan mengatasi stres saat berada dalam tekanan. Hal yang paling penting untuk diingat adalah menjaga diri agar tetap tenang, misal dengan cara ambil nafas dalam, keluarkan secara perlahan. Itu juga dapat membantu untuk mengontrol emosi negatif yang ada pada diri kita. Bersikap proaktif, misalnya, bukan reaktif. Jadi kita sebelum menentukan sesuatu itu kita harus harus proaktif ya. Jadi harus diteliti dulu gitu. Jangan langsung reaktif. Kalau reaktif kan kita langsung menjudge atau langsung menilai, itu langsung menghakimi, itu kan termasuknya tidak baik. Nah, saat berhadapan dengan orang yang memicu emosi itu perlu juga ya bersikap proaktif, bukan reaktif. Nah, kamu juga dapat menenangkan diri dulu sebelum berbicara dengan orang yang memicu emosi kamu. Seperti itu. Nah, di sini ada tips agar bisa cerdas menghadapi kecerdasan emosi dengan digital, yaitu menyadari kesadaran diri. Ketahuilah emosi kamu khususnya saat memakai gadget. Jadi kita memakai gadget juga kadang kita sering emosi juga kan. Kalau kita baterainya habis atau udah lagi asik-asiknya, terus waktunya sholat, itu kan juga harus dikontrol juga emosi kita dalam memakai gadget itu kan, harus bisa dikontrol emosi kita. Kemudian pengelolaan diri. Seumpamanya jangan gampang terpancing dan jangan terpengaruh oleh komentar-komentar orang di sosmed. Jadi namanya kita bersosmed juga kan kadang kita saling berinteraksi kan dengan orang, apalagi di dunia era digital seperti sekarang ini yang cenderung kita semuanya menggunakan media sosial. Jadi kita juga harus bisa kontrol dengan ketikan-ketikan kita. Jadi harus bisa menjaga. Nah, terus kemudian kesadaran terhadap orang lain. Seperti jangan hanya ingin di-like atau di-komen saja, sementara kita sendiri tidak mau melakukan buat orang lain. Yaitu, jadi ada timbal baliknya juga ya, kecerdasan emosional itu. Kamu pengen disukai sama orang, kita harus menyukai orang. Kita harus menghormati orang dulu, baru orang bisa menyukai kita. Nah, seperti di sosmed juga begitu, sama. Ada ya, orang itu suka komen di kita. Oh ya, itu orangnya baik, suka komen. Kita komenlah, ikut doakan juga. Nah, seperti itu ada kan? Ya, kemudian adalah bagaimana cara kita mengelola hubungan, yaitu berinteraksilah dengan orang lain dan milikilah kesadaran pula dengan grup seperti apa yang kita sedang interaksikan. Seperti itu. Jadi kita berinteraksi di grup juga seakan-akan kita itu seperti di dunia nyata gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita cuman di grup,
Jadi kita bicara seenaknya saja, nggak bisa begitu. Kita juga harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, bagi orang yang memiliki kecerdasan emosi, insya Allah akan baik hubungan dengan siapapun, terutama dalam hubungan bersosialisasi. Baiklah, sudah sampai di penghujung materi. Saya di sini akan mendefinisikan operasional kecerdasan, akan menyimpulkan bagaimana kecerdasan emosional itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosinya yang ada dalam diri sendiri dan orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri dan berempati, serta mengatur dan mengendalikan emosi tersebut dengan baik dalam hubungan dengan orang lain. Nah, kecerdasan emosi pada subjek diketahui berdasarkan skor yang diperoleh dari skala kecerdasan emosi. Skala kecerdasan emosi dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek kecerdasan yang diungkapkan, yaitu seperti aspek interpersonal, aspeknya kemampuan beradaptasi, aspek manajemen stres, dan manajemen aspek suasana hati. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin tinggi kecerdasan emosional. Sebaliknya, semakin rendah nilai skor, maka semakin rendah kecerdasan emosinya. Jadi bagaimana kita di sini menggunakan kecerdasan emosi dengan baik, yaitu dengan cara mengontrol emosi kita dengan baik, belajar menahan diri, mengontrol, dan rendah hati. Jadi semakin kita baik mengelola kecerdasan emosi, semakin baik pula kita diterima oleh masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima. Akhir kata, saya ada sebuah pantun, yaitu Bapak pergi ke Jakarta bawa bonsai. Terima kasih, presentasi saya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you. Sampai jumpa. It's my life. Lazy. It's my life.